Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Mulu. Begini kecantikan bidadari surga yang dijelaskan dalam Al-Quran. Ketika mendengar kata bidadari, apa yang terlintas di benakmu? Jelita, suci, sopan? Di dalam Al-Quran dan hadis, banyak disebutkan tentang bidadari surga ini. Allah menggambarkan bidadari dengan cantik dan terjaga. Hal ini sesuai dengan firman-Nya. Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 72. Lalu, seberapa cantikkah penggambaran bidadari itu? Mengapa bidadari bisa digambarkan secantik itu? Ini dia penjelasannya. Nonton terus video ini sampai akhir. Siapa yang tidak menginginkan surga sebagai tempat akhir kita nanti? Tentulah tidak akan ada manusia yang menolak menjadi penghuni surga, apalagi orang-orang yang soleh. Akan disediakan bagi mereka bidadari surga sebagai pendamping. Bidadari di surga digambarkan sebagian tak pernah terfikirkan sebelumnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas oleh pikiran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak ada yang bisa menyangkal pesona yang dimiliki oleh bidadari. Bidadari surga digambarkan memiliki keharuman yang semerbak. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekiranya salah satu bidadari surga datang ke dunia, pasti ia akan menyinari langit dan bumi dan memenuhi antara langit dan bumi dengan aroma yang harum semerbak. Sungguh, tutup kepala salah seorang wanita surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bidadari itu juga digambarkan memiliki sifat yang sopan dan terjaga dari manusia dan jin. Tidak ada yang pernah menyentuhnya. Di dalam surga terdapat bidadari-bidadari yang sopan, yang menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, yaitu penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka. Dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan? Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 56-57. Bidadari-bidadari ini hanya diperuntukkan untuk suaminya, jelita dan putih bersih. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 58. Al-Hasan dan mayoritas ahli tafsir lainnya mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah bidadari-bidadari surga itu sebening yakut dan seputih marjan. Masya Allah, begitu sempurna ciptaan Allah. Kesempurnaan bidadari digambarkan mampu menyinari langit dan bumi. Dari Said bin Subair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya pernah mendengar Ibnu Abbas berkata, sekiranya bidadari surga mengeluarkan telapak tangannya di bumi, maka akan membuat penduduk dunia kagum karena saking bagus dan indahnya. Jika ia mengeluarkan tutup kepalanya, maka matahari pada saat bersinar terang akan berubah menjadi lampu yang kecil yang tidak lagi terlihat cahayanya. Jika ia mengeluarkan wajahnya yang cantik, maka kecantikan wajahnya akan menyinari langit dan bumi. Tentu kita merasa penasaran kenapa bidadari digambarkan begitu jelita. Ternyata, proses penciptaan bidadari berbeda dengan manusia yang diciptakan dari tanah, malaikat dari cahaya, dan iblis dari api. Bidadari diciptakan dari 4 unsur. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu ada bidadari yang dinamakan Aina. Diciptakan dari 4 unsur, yaitu dari misik, kafur, anbar, dan za'faran. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam karyanya menjelaskan tentang asal-muasal bidadari diciptakan.
Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang sanadnya bersambung. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sekiranya bidadari surga meludah di 7 lautan bumi, pasti airnya akan berubah menjadi tawar, karena saking tawarnya mulut bidadari surga tersebut." Bidadari bermata jeli diciptakan dari za'faran. Za'faran adalah sejenis bunga yang berwarna ungu dan cantik. Bunga ini tumbuh di Jazirah Arab yang mengeluarkan bau yang sangat harum. Putiknya memiliki banyak khasiat. Karenanya, bunga ini dijuluki bunga termahal di dunia. Dalam penciptaan bidadari, bagian tubuhnya diciptakan dengan unsur yang berbeda. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menciptakan bidadari dari jari-jari kakinya hingga kedua lututnya dari za'faran, yaitu jenis parfum. Sedangkan dari kedua lututnya hingga dada diciptakan dari misik, yaitu jenis parfum. Sedangkan dari dada hingga lehernya diciptakan dari anbar, jenis parfum yang berwarna abu-abu. Dan dari leher hingga kepalanya diciptakan dari kafur putih. Hadis riwayat Tirmizi dan Tabrani. Itulah gambaran dari bidadari surga. Bidadari diciptakan untuk menemani para orang soleh penghuni surga. Seorang bidadari yang bernama Lu'bah yang matanya sungguh jelita dan membuat para bidadari lain mengatakan bahwa ia akan bersama orang yang mencari keridhaan Allah. Diriwayatkan dari hadis Hasan bin Atiyah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Di surga terdapat bidadari yang bermata jelita yang bernama Lu'bah. Semua bidadari surga kagum padanya. Mereka menepuk bahu Lu'bah dan berkata, 'Betapa bahagianya engkau wahai Lu'bah. Sesungguhnya apabila penduduk surga mengetahui keberadaanmu, pastilah mereka akan serius mengerjakan amal saleh.' Di antara kedua matanya tertulis, 'Barang siapa ingin mendapatkan istri di surga seperti aku, maka hendaklah ia berbuat untuk mencari keridhaan Rabbku.'" Demikianlah kecantikan bidadari surga yang dijelaskan dalam Al-Quran. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.